perdagangan kasus sengketa rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Hukum perdagangan internasional ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud ini dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Faktor yang mendorong perdagangan luar negeri disebabkan karena penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara, yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Dalam perdagangan sering terjadi perselisihan dalam bisnis dan akan terdapat penyelesaian sengketa di dalam hukum dagang. Biasanya penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Sengketa dagang internasional merupakan kasus yang sering terjadi pada pelaku bisnis dalam suatu kontrak atau perjanjian. Sebelum membahas tentang kasus rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih rokok kretek tersebut. Jadi, rokok kretek adalah rokok yang berasal dari Indonesia. Kretek terbuat dari tembakau dan cengkih serta dipadukan dengan saus perasa. Asal-usul nama kretek berasal dari suara rokok saat dihisap. Rokok ini sudah diproduksi sejak abad ke-19 dan pada saat ini rokok kretek adalah rokok yang paling banyak dihisap di Indonesia. Jadi, rokok kretek asal Indonesia dianggap mengandung zat aditif berupa cengkeh sehingga turut dilarang. Hasil studi yang dilakukan oleh Institusi Penyalahgunaan Narkoba di Amerika Serikat pada tahun 2006 menyebutkan bahwa rokok kretek merupakan produk pemula yang menggoda orang, sehingga mereka menjadi terbiasa merokok. Seperti contoh kasus dan penyelesaian sengketa rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan Amerika Serikat. Berdasarkan data menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah partner dagang terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang cukup erat dapat dicerminkan dari beberapa kerjasama yang terjalin di sektor ekspor-impor komoditas mineral dan bahan mentah, perikanan, serta industri hasil tembakau baik berupa rokok maupun cerutu. Kerjasama antara kedua negara juga semakin diperkuat dengan pemberian fasilitas tarif impor murah oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia sesuai dengan aturan dalam GATT yang memperbolehkan negara maju melakukan pembedaan tarif impor yang lebih rendah kepada negara berkembang untuk alasan mendorong peningkatan perdagangan bagi negara berkembang. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang industri tembakau tersebut mengalami hambatan pada tahun 2009. Berlakunya The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act atau bisa disebut FSPTCA pada tanggal 22 Juni 2009 sebagai hukum yang berlaku secara domestik di Amerika Serikat yang mengakibatkan produksi dan peredaran berbagai jenis rokok di Amerika Serikat sendiri menjadi terhambat. Di dalam undang-undang ini sendiri ditegaskan bahwa tujuan dari dibuatnya aturan adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Diberlakunya Undang-Undang FSPTCA mengakibatkan terhentinya kegiatan penjualan, produksi rokok dengan tambahan rasa dan aroma di Amerika Serikat termasuk impor rokok kretek di Indonesia. Kejadian ini menyebabkan Indonesia tidak bisa lagi mengekspor rokok kretek dan masuk ke Amerika Serikat karena hal itu dilarang. Akibatnya, pihak Indonesia menganggap bahwa pemberlakuan aturan tersebut merupakan diskriminasi. Karena aturan tersebut tidak berlaku pada semua jenis rokok, salah satunya jenis rokok rasa mentol. Begitu penting industri tembakau dan rokok bagi negara Indonesia. Jadi, jangan heran jika pemerintah Indonesia melakukan protes yang cukup signifikan terhadap pemberlakuan aturan tersebut. Banyak hal yang terdampak akibat aturan tersebut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Yang pertama, pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat akan sangat berkurang.
mengingat bahwa peminat rokok kretek di Indonesia cukup laku di pasar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, jumlah pemasukan negara melalui cukai rokok sebesar 96,65% terancam berkurang karena terbatasnya akses penjualan industri hasil tembakau khususnya rokok kretek dan cengkeh Indonesia di Amerika Serikat. Penurunan kinerja perusahaan akibat hambatan dagang tersebut juga akan memberikan pengaruh kepada petani tembakau Indonesia. Bahkan, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia memberikan kecaman keras atas diberlakukannya aturan tersebut karena dikhawatirkan selain akan berdampak pada penjualan juga akan perlahan-lahan menghilangkan rokok kretek sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Undang-Undang FSPTCA pada tahun 2009 oleh Amerika Serikat mendapatkan respon negatif dari Indonesia. Indonesia merasa dirugikan atas aturan yang melarang penjualan rokok varian rasa termasuk rokok kretek dari Indonesia, namun mengecualikan rokok mentol. Oleh karena itu, Indonesia melapor undang-undang FSPTCA tersebut ke WTO dengan tuduhan kebijakan yang bersifat diskriminatif. WTO memenangkan tuntutan Indonesia, namun demikian Amerika Serikat tidak menjalankan rekomendasi hasil panel WTO. Akhirnya Indonesia meminta arbitrase ke WTO dengan meminta retalisasi sebesar 55 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, sebelum retaliasi tersebut dilakukan, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kasus ditandai dengan nota kesepahaman damai yang berisi beberapa poin untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak. WTO memiliki peran penting sebagai forum penyelesaian sengketa yang berfungsi sebagai legal hukum bagi negara anggotanya. Dengan peran fungsi WTO seperti itu yang kemudian diterima oleh seluruh negara anggotanya, yang diharapkan mampu menciptakan suatu penyelesaian sengketa yang lebih baik dalam mengatur sistem perdagangan internasional yang bebas dan adil. Menurut Aldous Warrow, munculnya WTO membawa sistem baru yang berbasis pendekatan hukum menggantikan pola lama yang menggunakan pendekatan kekuatan, sehingga dimungkinkan terciptanya pedoman perdagangan sebagai norma yang disepakati bersama untuk keadilan. Menurut Johan, ada dua hal penting yang dijelaskan bagaimana WTO bisa menyelesaikan sengketa dan memenangkan tuntutan Indonesia atas diskriminasi dagang yang dilakukan Amerika Serikat. Yang pertama, Indonesia berhasil memenangkan kasus ini di bawah Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan posisi Indonesia yang sangat kuat di bidang perdagangan. Dan yang kedua, diskriminasi dalam perdagangan internasional tidak selalu bisa menguntungkan negara maju. Negara berkembang atau negara miskin sekalipun justru bisa memanfaatkan hal tersebut untuk terus mendorong peningkatan ekspornya ke luar negeri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum di dalam perdagangan memiliki fungsi yang baik untuk menciptakan kehidupan pada masyarakat yang aman, tertib, serta teratur. Selain itu, fungsi yang bisa diperoleh lewat adanya hukum perdata perdagangan ini menimbulkan adanya sebuah sumber informasi yang bermanfaat terhadap semua pelaku bisnis. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Kemudian, sidang dalam arbitrase dilakukan tertutup dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga privasi para pihak yang bersengketa sangat terjaga. Hal-hal prosedural dan administratif yang menyebabkan kelambatan dalam penyelesaian sengketa dapat dihindari. Jadi, beginilah hukum perdagangan dalam kasus dan juga penyelesaian rokok kretek Indonesia dan Amerika Serikat. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di channel berikutnya.